Sekalipun kalau dibilang bahasa Nias, hewa aile eda asal baga pawat. Sekalipun tidak ada makanan kita, tapi kalau raut wajah kita segar dan menyenangkan, itu lebih baik. Kalau makanan itu paling lama seminggu lah, kalau dikasih kulkas itu udah mulai busuk. Tapi perbuatan baik, senyuman kita yang manis, ya pasti itu yang diingat-ingat. Oh, itu yang manis senyumnya itu ya. Kita masih sehat sampai bulan September. Amin. Saya sendiri, saya bersyukur sampai hari ini saya masih kuat, saya masih sehat. Saya tidak tahu kalau besok apakah sehat atau tidak. Tapi hari ini, sampai detik ini, Tuhan menunjukkan betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup saya. Dan saya yakin dan percaya, kita semua yang ada pada malam hari ini, kita dalam keadaan sehat saja. Amin. Saya sapa kita dengan kasih Kristus. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saya cukup bahagia bisa saya melihat Bapak Ibu Saudara hadir pada malam hari ini. Ini sebuah kesempatan bagi kita untuk memuji Tuhan. Selagi ada kesempatan, marilah kita berikan untuk Tuhan. Nanti kalau sudah tidak bisa jalan lagi, kita tidak bisa mengapa-ngapain, ya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang baru menyesal ketika sudah sakit-sakitan, ya kan? Makanya yang masih muda, yang sudah dewasa, kita berikan waktu kita untuk memuji Tuhan. Nah, tidak lama, beberapa jam saja, ya, hanya beberapa jam saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya juga berterima kasih buat gembala di tempat ini mengizinkan saya untuk belajar, untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya tahu saya masih muda dan saya masih baru belajar. Saya bukan orang yang sudah hebat, tapi saya belajar untuk melakukan semampu dan sebisa yang saya lakukan. Dan di atas semuanya itu, saya hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus mengajari saya. Dan saya percaya hari ini kita tentunya akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22. Injil Matius pasal 22 ayatnya 1 sampai yang ke-5 sampai yang ke-14. Matius pasal 22 ayat 22 pasal 22 ayat 1 sampai 14. Karena agak panjang, mari kita baca secara bergiliran. Dan saya rindu suara kita bisa kita keluarkan. Masa kita berteriak di luar sana bisa, tapi membaca firman Tuhan tidak bisa. Baik, saya akan bacakan ayat ganjil Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ayat 6. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ayat 3, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, katakanlah kepada orang-orang itu dan ikut, sesungguhnya di dalam tempat disediakan lembu-lembu jantan dan orang peliharaan telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya
Ayat 7, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga kumpulah ruangan perjamuan kawin itu dengan tepat. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk kembali dengan tidak mengenakan pakaian pesta, tetapi orang itu diam saja?" Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat teratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Puji Tuhan, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk membacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah kisah, adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan Yesus pada saat dia mengajar orang-orang banyak. Pada saat dia masih hidup, dia menyampaikan pengajaran-pengajaran itu di dalam beberapa bentuk, ya. Dan salah satu yang kita baca malam hari ini adalah dalam bentuk perumpamaan atau genre perumpamaan. Mengajar orang banyak dengan cara-cara perumpamaan atau dengan cara-cara kiasan. Dia tidak langsung ngomong, "Oh, kamu begini. Kerajaan Allah itu harus begini." Begitu. Yesus banyak mengajarkan perumpamaan. Ya. Di dalam kitab Matius, di dalam sebelum ayat pasal ini, sebelum pasal ini, kita dipertemukan beberapa bagian di sana, beberapa perumpamaan yang dipakai Yesus untuk mengajar. Terima kasih. Dia memakai beberapa perumpamaan, yaitu yang salah satu kita baca adalah dia menyampaikan perumpamaan kepada mereka, yaitu tentang perkawinan atau perjamuan kawin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kenapa saya fokus untuk membahas ayat ini, membahas beberapa ayat ini, yaitu kebanyakan orang dapat menafsirkan ayat ini dengan alegoris. Ya. Dan ini adalah sebuah ayat yang tidak bisa dipisahkan satu ayat dengan ayat yang lain. Karena ini adalah mencakup bagaimana kerajaan Allah itu. Ya. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang mengartikan ayat ini dengan maksud yang berbeda, wah, ini susah. Jadi hari ini saya fokus untuk membahas ini. Kenapa? Biar kita mengerti, biar kita paham apa sih sebenarnya kerajaan Allah. Jadi tujuan Yesus menyampaikan perumpamaan ini supaya kita mengerti, supaya orang-orang yang percaya kepadanya dapat mengerti tentang bagaimana kerajaan Allah yang sesungguhnya. Ya. Dan ada beberapa tanggapan yang sudah memberikan tanggapan mengenai pasal ini, satu ayatnya, satu perikop ini. Ada di situ, mari lanjut next. Profesor A.M. Rowan, ya, dia mengatakan bahwa beberapa ibarat yang lazim yang dipakai oleh orang Yahudi ketika mereka mendengar raja, ya, raja, anak, dan
Mesias yang akan datang. Ya. Raja kiasan untuk Allah. Ya. Anak itu kiasan untuk Mesias. Dan perjamuan itu ibarat untuk akhir zaman Mesias dan kesenangannya. Yang diundang itu adalah bangsa Israel. Ya, itu menurut ini. Dan di ayat ini kalau kita perhatikan, Yesus tidak semata-mata langsung mengajarkan, oh begini loh kerajaan itu. Tidak loh, tidak seperti itu. Tapi Yesus menggunakan kiasan-kiasan ini. Jadi ini memberikan pengertian bagi kita bahwa sehebat akal manusia, dia tidak bisa memahami akalnya Tuhan. Setinggi apapun ilmu kita masih terbatas dengan kekuatannya Tuhan. Jadi yang kita lihat bahwa di sini yang dipakai mereka adalah ada kiasan-kiasan. Dan Yesus menunjukkan dan memberitahu orang-orang Farisi saat itu, memberitahu pemungut cukai pada saat itu, bahkan orang-orang banyak pada saat itu, dia menunjukkan bahwa kalian yang sangat saya kasihi. Berikutnya ada juga pendapat Martin Luther di sini, ya. Dia mengatakan bahwa Kristus menyebut Injilnya dan agama Kristen sebagai pesta pernikahan, ya, yang biasanya penuh kegembiraan untuk menerangkan bahwa Injil Kristus dan agama Kristen membawa kegembiraan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam bagian ini tadi ada beberapa hal yang dibahas di situ. Ya, ada beberapa hal yang ditekankan di situ. Ada hamba-hamba yang dibunuh, bahkan undangan-undangan yang tidak datang, ya. Bahkan disuruh lagi hamba-hambanya untuk mencari orang supaya masuk ke dalam perjamuan tersebut. Ini betapa luar biasanya raja seperti ini. Dan inilah umpamanya kerajaan Allah itu. Tuhan memanggil semua orang. Dan ketika Dia memanggil, tidak hanya tertuju kepada orang kaya. Dia menerima siapapun yang mau datang kepadanya. Begitu ya. Datang untuk mencari Tuhan. Tapi di sini dia mengatakan Tuhan itu tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Tuhan ciptakan manusia supaya ada yang menyembah Dia. Itu. Ya. Jadi kita masuk ke sebuah tema yang saya siapkan dan kira-kira bisa membuat kita menikmati yang namanya dengan kerajaan surga. Kerajaan surga itu tidak semata-mata hanya membahas yaitu mengenai eskatologi akhir zaman. Tidak. Tapi kerajaan surga itu sudah kita rasakan sekarang. Sudah kita nikmati sekarang. Ya, jangan kita berpikir oh nantilah itu kerajaan Allah. Nantilah itu kerajaan Allah, bukan sekarang. Tapi kerajaan Allah itu sudah kita nikmati sekarang. Minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu mengenai kasih karunia. Dan di dalam hidup kita, ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah menikmati kasih karunia Allah. Dan hidup saya sampai saat ini, saya menikmati betapa luar biasanya kasih Allah, karunia Allah, betapa besarnya kerajaan Allah itu. Makan raja itu dia mengizinkan anaknya lahir di dunia. Inilah yang luar biasa. Ya. Di ayat dan di bagian yang paling terakhir di perikop ini, banyak yang dipilih tapi sedikit. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ya. Dan sebelumnya itu ada orang penulis mengatakan bahwa itu adalah ibarat orang yang bertobat. Itu adalah ibarat orang yang beriman. Ketika dia beriman dengan sungguh, ketika dia bertobat dengan sungguh, maka dia akan
terus dipelihara oleh Tuhan. Itu menurut pendapat orang. Jadi malam hari ini kita atau saya didorong untuk menyampaikan hal ini, yaitu bagaimana kita menikmati kerajaan Allah itu. Ya, apakah sudah ada sekarang kerajaan Allah? Tentunya sudah. Sudah kita menikmati kenikmatan kerajaan surga. Ya. Bahkan anak sendiri direlakan untuk kita. Anak Allah sendiri direlakan untuk kita, untuk membebaskan kita dari dosa. Tidak ada seorang pun, bahkan Nabi sekalipun, tidak akan ada untuk membebaskan kita, untuk merelakan nyawanya untuk kita. Jadi malam hari ini kita masuk ke tema kita, menikmati kerajaan Allah. Coba next. Kalau secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, menikmati itu ada dua versi, ada dua arti. Yang pertama adalah merasai, dan yang kedua mengalami. Ya. Merasai dalam arti sesuatu yang nikmat dan lezat. Berarti ini bisa kita bilang ini menuju makanan. Ya. Rasa makanan yang lezat, rasa makanan yang nikmat dan enak. Kemudian mengalami, yaitu sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. Jadi ketika kita menikmati kerajaan Allah, berarti kita dapat merasakan sesuatu nikmat di dalamnya. Ya. Makanya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang sungguh di dalam iman, orang yang sungguh di dalam bertobat, pasti akan merasakan dan mengalami hal demikian. Ya, dia akan mengalami kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat ini ada kita fokus cerita utamanya adalah membahas mengenai kerajaan surga, dan yang kedua adalah membahas mengenai suasana yang akan datang. Ya. Bahkan di dalam Alkitab sendiri, ketika orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan diangkat dan dibawa ke surga. Makanya kita percaya di dalam kekristenan itu ada kematian dan ada kebangkitan. Ya, ada kebangkitan di dalam Kristen. Jadi kita bertanya, oh berarti semua orang Kristen bisa dong? Dalam tanda kutip saya mau mengatakan, orang yang sungguh-sungguh beriman dan sungguh-sungguh bertobat, itulah orang yang diangkat, dan orang yang mengerjakan keselamatan. Itu dia. Ya. Di dalam cerita utama ini adalah menyampaikan kepada kita mengenai kerajaan surga, mengenai suasana yang akan datang. Dan saya sudah bilang tadi bahwa kerajaan surga itu sudah kita nikmati sekarang. Lalu apa saja yang sudah kita nikmati ketika kita sudah merasakan itu sekarang? Ya, ada beberapa bagian di situ. Coba next. Yang sekarang, ketika kita percaya, kita diberi kuasa untuk melawan iblis. Betul enggak? Kita diberi kuasa untuk melawan iblis. Ya. Kedua, kita diberi kuasa untuk melawan kedagingan. Ini yang kita nikmati dalam hidup kita. Kemudian kita menerima sukacita, kita menerima keberhasilan dan kesehatan dan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Saya bukan bercerita mengenai teologi makmur ya, tapi inilah bukti nyata dalam hidup kita, kan? Inilah bukti nyata di dalam hidup kita yang kita rasakan. Coba berikutnya, keempatnya. Yang keempat adalah hidup bersama Allah dengan hidup nikmat. Berikutnya, hati-hati terhadap ajakan sesat. Dan itu begitu maraknya sekali. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan, begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi tidak ada lagi istilahnya ini ruang imam, ini ruang jemaat, ini ruang perempuan,
ini ruang laki-laki. Di dalam kekristenan tidak ada itu. Itu sudah tidak ada lagi. Ya. Di nomor 4 itu bisa hidup bersama dengan Allah. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mempunyai status yang baru. Status yang baru adalah kita dianggap dan kita disebut sebagai anaknya Allah. Ya, kita diangkat status kita. Dan hati-hati terhadap ajakan-ajakan sesat. Kita diberi hikmat untuk hal ini, untuk membedakan mana ajaran yang menuju kepada Tuhan dan mana ajaran yang menuju kesesatan. Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita pahami bersama-sama. Begitu. Jadi setiap orang Kristen ini harus memahami hal-hal ini. Dan harus kita belajar bagaimana membedakan ajaran sesat dengan ajaran-ajaran yang benar. Ya. Makanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan hanya kita mendengarkan terus dari gereja. Kita juga harus mendengar, membaca Alkitab kita di rumah. Nah, itu. Karena ketika kita baca, oh ini ya maksudnya. Oh ini ya maksudnya. Lalu bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah itu? Nah ini dia. Kita nikmati, kita wujudkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita? Ya, kita mulaikan dari diri kita. Kita mulaikan dari keluarga kita. Bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang masih muda, mulaikan dari dirimu untuk menikmati kerajaan Allah itu. Bersama-sama dengan Allah enak. Ya, yang dulunya keras dan Tuhan ubahkan. Yang dulunya waduh susah, sekarang sudah bisa, bahkan gampang. Gitu kan? Orang-orang yang sudah merasakan pasti, oh iya ya betul ya. Saya sudah merasakan demikian. Yang pertama adalah di dalam keluarga. Ya. Akhir-akhir ini dengan begitu majunya teknologi sekarang, ya, di dalam keluarga pun tidak ada atau banyak mengalami yang satu bapaknya fokus dengan HP-nya, dengan main chip, ya kan? Mamanya fokus dengan nonton, anak-anaknya fokus juga main Mobile Legends, ya kan? Ini kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita nyatanya, ya kan? Jadi komunikasi antara keluarga itu terganggu. Boleh nggak kita mengikuti zaman? Boleh. Jangan juga seperti teman-teman kita, oh ini buatan haram. Tapi HP itu bukan haram itu. Ya kan? Ya. Jadi kita awali dari keluarga. Kita harus menikmati di dalam keluarga. Kita harus membangun komunikasi antara orang tua dengan anak. Begitu. Tapi saya tidak tahu ya, karena saya belum berkeluarga kan. Saya tidak tahu bagaimana. Jadi orang yang sudah berkeluarga, oh bagaimana ya komunikasi dengan, ya pastilah udah ngerti lah itu. Yang sudah menikah udah tahu, nah gitu kan. Apalagi bro saya udah mengerti dia kan. Udah lewat beberapa bulan, udah lewat setengah tahun. Nah itu. Jadi kalau tidak ada komunikasi berarti yang satu fokuslah ke Mobile Legends, yang satu lah fokus ke menjual chip. Aduh Tuhan, luar biasa ini, ya kan? Jadi orang tua itu harus bertanggung jawab untuk hal ini. Dia harus menjaga anak-anaknya. Dia harus membantu mendidik anak-anaknya. Ya, di dalam rumah tangga harus dididik. Firman Tuhan mengatakan, ajarlah kepada anak-anak, didiklah mereka ke dalam jalannya Tuhan. Kebanyakan saudara-saudara yang terkasih, orang tinggi pendidikan, tetapi etika tidak ada. Ada nggak? Ada. Orang sudah S1, sudah sarjana pendidikan lah, bisa kita bilang S1 ya. Bahkan sudah PNS. Apa kerjanya di kampung? Berkelahi. Gitu kan? Itu bukan etika yang baik. Maksudnya adalah ketika kita memiliki pendidikan yang tinggi, berarti kita juga mempunyai etika yang baik.
Dan itu kesalahan dari rumah tangga. Itu mulai kesalahannya dari rumah. Jadi ketika dia keluar rumah, apa yang dia lihat dari sana, oh itu berarti enak ini. Gitu kan? Nah, jadi mari kita belajar bersama-sama. Bagi juga yang kemudian memiliki waktu bersama. Kadang-kadang anaknya udah langsung tidur ke kamar, ya kan? Bapaknya masih asik, cik, kena harimau. Bagi yang mengerti cik, sekarang itu ya, haid nomino itu sangat mengganggu kaum laki-laki. Makanya yang ada suami, jaga suamimu supaya tidak. Ini karena ini ditangkap di apa namanya? Di Aceh kemarin ditangkap orang yang menjual chip. Dan makanya saya heran ya. Saya heran dengan orang-orang semacam ini kan. Dia udah tahu kalau dia beli chip itu 70.000. Tidak sampai 5 menit udah habis. Ya kan? Buat dapat sehari berapa? Paling 150-200.000 lah kita minta. Nah, uang makannya kalau dia beli chip 2B, karena 1B itu 70.075. 2B berarti 150 atau 140. Ya kan? Ini saya lihat sendiri gitu. Jadi makanya orang yang ada suami, jagalah suamimu supaya tidak mencip. Lumayan 70.000 kan? Nah, bisa beli makan, bisa beli nasi padang, kan? Bagi yang lajang masih bisa lah beli apa namanya, beli permen, beli Indomie. Kemudian memiliki waktu bersama, ini yang penting di dalam keluarga. Ya, beberapa hari yang lalu sekalipun saya yang dibully terus, saya ikut sharing di dalam GBI Miracle Service. Memang saya akui saya yang dibully terus. Ya kan? Ya sih, tapi di lain sisi saya bilang, oh ini sebuah tekanan yang harus bangkit. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bangun komunikasi di tengah-tengah keluarga. Ajak anakmu, ajak istri, ajak suami untuk bersama-sama berdoa. Itu enaknya. Ini pagi-pagi anak langsung pergi sekolah. Terus si ayah fokus terus main HP. Baru tidur jam 3, bangun lagi jam 5. Udah kena belum, Cik? Kita next. Di dalam gereja kita harus mewujudkan kerajaan Allah itu di dalam gereja. Kerajaan Allah itu adalah damai, penuh dengan sukacita. Kalau di dalam gereja wajah kita cemberut sekali, ya kan? Apalagi kalau lagi masalah sama pacarnya kan, ya, aduh langsung ngambek. Gitu. Karena saya pernah alami, gitu kan? Saya pernah alami. Dan betul kalau kita berantem dengan seseorang, perasaan kita tidak enak. Ini curhatan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mewujudkan di dalam gereja. Gitu. Dan apa yang kita wujudkan dalam gereja? Jangan kita, karena dia itu, beda lah. Dia kan suku lain, saya beda. Di dalam gereja, kita satu di dalam Kristus. Tidak ada yang membedakan kita, sekalipun ganteng atau keriting atau apalah, ya kan? Tinggi pendek, nggak apa-apa. Kita satu di dalam Tuhan, ya kan? Makanya kita saling mengasihi. Di dalam gereja juga kita harus belajar untuk melakukan pekabaran Injil. Ya, kita harus melakukan hal ini. Gembala pasti mengajarkan. Terus menerus kita harus sampaikan Injil. Kita harus sampaikan Injil. Tapi kalau di dalam gereja ini tidak kokoh, maka mudah kita berpindah-pindah hati. Akhirnya kita belajar harus mengerti dan harus kita sampaikan pekabaran Injil ini. Dan bukan hanya di dalam gereja saja, kita juga harus mengalami atau melakukan pekabaran Injil ke eksternalnya, keluar begitu. Makanya ketika sudah dalam keluarga,
baru di dalam gereja. Karena saya malam ini saya lihat beberapa orang bapak-bapak. Saya belum bapak-bapak ya. Iya, saya lihat beberapa orang bapak-bapak. Yang banyak di sini ibu-ibu. Kemana bapak-bapak? Lagi asik main chip kah? Atau lagi kerja? Kita kurang tahu. Tapi semua yang kita lakukan, kita harus lakukan. Kita harus sampaikan. Kita harus sampaikan Injil itu. Karena itu adalah amanat yang diberikan kepada orang percaya. Jangan pernah stop di dalam dirimu firman Tuhan yang kau miliki, tapi engkau harus menyampaikan kepada orang lain. Itulah buktinya engkau cinta dengan Tuhan. Itulah buktinya engkau rindu dipakai oleh Tuhan. Dan ingat, jangan jadikan pengabaran Injil sebagai alasan untuk engkau tidak fokus dengan yang lain. Kita harus bisa saja, kita harus kerja dan kita harus melakukan pengabaran Injil. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan dan jemaat ada rasa peduli. Kalau tidak ada rasa peduli di dalam gereja, susah sekali. Sangat susah sekali. Pendeta udah asal khotbah, udah pakai jas kan, udah langsung turun pulang. Itu tidak peduli. Kalau jemaatnya sakit, waduh, dia pura-pura juga sakit, saya sakit kepala, gak bisa berjalan. Motor mogok dan lain sebagainya. Tapi saya yakin percaya kembali di tempat ini bukan seperti itu. Ya kan? Hamba-hamba Tuhan yang di sini yang luar biasa ini tidak seperti itu. Mau hujan, mau panas, tetap melayani Tuhan. Itu barunya. Itu luar biasa. Karena satu prinsip di dalam kehidupan saya adalah ketika saya sudah ditantang oleh Tuhan, berarti apapun, mau hujan, mau panas, mau agak pening-pening, mau ngantuk-ngantuk, harus pergi melayani. Itu dia. Minggu lalu saya sedikit bersaksi. Minggu lalu itu hujan pagi-pagi. Kemudian saya mau ke kamar mandi, mau pergi pelayanan. Saya bilang, Tuhan, aku mau hujan ini biar reda. Nanti aku takut nanti jalannya becek atau apa sebagainya. Saya jadi basah, baju saya ke gereja nanti basah-basah. Saya selesai mandi, hujannya langsung reda. Baru saya gas motor pergi. Itu puji Tuhan. Ya kan? Ini luar biasa. Dan kalau ada rasa peduli antara satu dengan yang lain, itu wajib. Wajib orang percaya harus ada rasa peduli antara satu dengan yang lain. Jangan hanya fokus dengan keegoisan masing-masing. Itu akan membuat kita gagal di tengah jalan. Yo Bapak Ibu yang terkasih, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling peduli dengan satu dengan yang lain. Saya bersyukur di tempat ini, ya meskipun gereja kita belum sebesar semua yang dimiliki orang, tapi kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling peduli dengan yang lain. Jangankan kita peduli dengan pakai uang, dengan pakai barang, dengan pakai makanan, tapi kita peduli saling mendoakan. Itu pentingnya. Saya kira di dalam situasi sekarang corona ini, aduh, begitu berat sekali ya. Kerja macet, perut juga minta makan terus, ya kan? Juga mulut juga pengen makan terus. Ya sudah, gembala-gembala mengatakan tetap semangat, tetap berdoa, andalkan Tuhan. Wah, saya juga begitu. Saya harus bangkit, saya harus semangat. Dan saya yakin percaya kita jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, kita semangat. Mari kita lakukan dan kita mulaikan dari diri kita. Kita ke next berikutnya. Kita juga harus mewujudkan kerajaan itu di tengah-tengah masyarakat. Ada orang bilang begini, karena saya kan orangnya pendeta, jadi saya tidak usah lagi untuk membangun komunikasi dengan sesama saya di kampung, atau di tempat saya, atau di lingkungan saya, karena mereka beda agama dengan saya. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan begitu mengasihi kita, Dia tidak pandang kamu siapa. Ku tak pandang kamu dari gereja mana, ku tak pandang kamu dari suku mana,
Kamu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Okelah, kita terima apa adanya. Begitu. Di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menjadi teladan yang baik. Jangan kita awali dari kita untuk membuat keributan di sebuah lingkungan kita. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang ada hari ini, kita dapat mencerminkan hal ini. Kita dapat melakukan hal-hal ini, sehingga kerajaan Allah itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saya senang kalau saya ketemu dengan orang-orang yang membenci dengan saya. Saya selalu bilang, saya cinta dengan kamu. Tuhan cinta dengan kamu. Sekalipun engkau benci dengan saya, sekalipun engkau ceritakan saya ke sana dan kemari, saya tidak peduli dengan hal itu. Yang saya lakukan adalah mengasihi. Yang saya lakukan adalah bagaimana supaya saya menjadi teladan bagi diri. Ya, kalau saya marah dan marah. Ya, puji Tuhan, sampai hari ini adik saya masih setia bersama dengan saya. Ya, sebenarnya saya keras, mendidik orang itu keras. Makanya saya takut kalau ada yang lembek-lembek kata kepada saya tendang pulang. Ya, saya ibaratnya seperti bola futsal kan, saya pang. Tapi puji Tuhan, itu dulu. Tapi sekarang ketika saya mendidik adik saya belajar supaya saya menjadi abang yang baik buat dia. Begitu. Saya bilang, saya tidak punya uang, bahkan jabatan apapun nggak ada. Saya manusia biasa, karyawan biasa, mencari makan juga siang hari, malam hari tidur. Ya. Jadi puji Tuhan sampai hari ini adik saya juga terus dibangun dan terus ditolong oleh Tuhan. Ya, dia juga mengizinkan waktunya untuk terus belajar. Bahkan dia setia mengambil video setiap ada khotbah di gereja kita ini. Ya kan? Itu puji Tuhan. Dan berkat Tuhan yang luar biasa juga, YouTube terus berkembang. Haleluya kan? Doakan juga biar cepat jadi berkat bagi orang. Karena itu yang saya rindukan adalah ketika saya buat channel YouTube itu bukan untuk saya, tapi saya buat itu ketika saya diberkati, saya juga harus memberkati orang. Itu dia moto channel saya. Yang kedua adalah mengambil bagian untuk membangun lingkungan. Jangan mentang-mentang karena kita sudah sudah tinggi levelnya dan kita bilang, aduh saya tidak bisa lagi membersihkan parit, saya tidak bisa lagi membersihkan lingkungan. Itu tidak baik dan itu kurang pas buat kita. Kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memberikan sebuah teladan yang baik di tengah-tengah lingkungan. Begitu. Yang terakhir adalah mencerminkan. Mampukah kita mencerminkan hal ini? Mampukah kita mencerminkan karakter Kristus? Saya rasa itu bukan hal yang gampang sebenarnya. Tapi bersama Tuhan, kita pasti bisa. Begitu. Kalau saya rasa sendiri mencerminkan karakter Kristus itu, saya masih jauh. Masih banyak kekurangan untuk menuju ke sana. Tapi saya belajar supaya saya bisa mencerminkan hal itu. Sekalipun kalau dibilang bahasa Nias, hewa aile eda asal baga pawat. Sekalipun tidak ada makanan kita, tapi kalau raut wajah kita segar dan menyenangkan, itu lebih baik. Kalau makanan itu paling lama seminggu lah, kalau dikasih kulkas itu udah mulai busuk. Tapi perbuatan baik, senyuman kita yang manis, ya pasti itu yang diingat-ingat. Oh itu yang manis senyumnya itu ya. Apalagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak pasti yang susah senyum ini sepertinya saya susah senyum, ya kan? Wajahnya itu kayak apa namanya ya? Macam sudah dibentuk batu begitu. Saya susah senyum. Gimana ya senyum ya? Saya lupa dengan senyum. Tapi ketika saya belajar untuk senyum, dulu saya paling susah senyum karena mukanya itu seram, badannya tinggi lah ya kan, muka wajahnya seram, sekalipun matanya agak kecil sedikit.
Yang belajar adalah, oh Tuhan, saya tidak bisa sebenarnya, tapi saya belajar untuk mencerminkan karakter Kristus. Saya kira percaya, di mana lingkungan kita berada, kita dapat mencerminkan hal ini. Dan kita dapat menyatakan, oh saya ini sebenarnya, saya ini adalah anaknya Tuhan. Saya ini adalah anaknya Tuhan. Saya harus jadi contoh di tengah-tengahnya. Oh, iya. Jangan cari contoh tidak baik, tapi jadi contoh yang baik. Ya. Ketiga hal ini, yang dari keluarga tadi, di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat, kita harus wajib melakukan dalam hidup kita. Buktikan kalau engkau bisa, buktikan kalau engkau itu cinta dengan Tuhan. Engkau harus melakukan ketiga hal ini. Jangan engkau mengatakan saya cinta dengan Tuhan, tapi ketiga hal ini tidak bisa. Keluarga kita kacau, ya. Keluarga kita kacau, gereja, antar jemaat dengan merantau. Aduh Tuhan, jemaatnya menghina kepalanya. Oh begini. Aduh, tidak baik itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita terus dekatkan diri kepada Tuhan, kita dapat melakukan ketiga hal ini. Karena itu kewajiban setiap orang percaya. Saya kira waktu saya sudah habis, ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Jangan pernah anggap dirimu saya sudah hebat. No. Tapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya kita bisa. Kita bisa. Mau siapapun di hadapan Tuhan, kalau kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan, pasti bisa. Ingat, air tidak pernah mengalir ke pegunungan, tapi air itu dari gunung ke turunan. Kalau kita merendahkan diri, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Mau siapapun kita malam hari ini, mau yang sudah dewasa, mau yang masih muda, yang masih remaja, masih SMP, mulaikan dari dirimu. Kalau orang tuamu tidak berdoa setiap malam, setiap pagi, bahkan makan pun tidak berdoa, ajarlah orang tuamu. Itu contoh yang baik. Kalau suamimu juga langsung pas datang makan langsung hantam aja, aduh, ajarlah suamimu. Kalau istrimu tidak tahu berdoa, ajarlah. Makanya di dalam keluarga itu harus ada komunikasi. Kekurangan yang satu ditutupi yang satu, kelebihan yang satu menutupi kekurangan yang satu. Saya kira begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan kerajaan surga yang sesungguhnya adalah nanti ketika kita bertemu atau ketika Yesus datang kedua kali. Di situ kita akan memahami. Dan di situ kita masuk ke sana atau tidak. Masuk ke sana atau tidak, itu tergantung daripada Tuhan. Karena yang punya otoritas dalam kerajaan Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi di ayat tadi dia mengatakan diakhiri, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi mau kita dipilih, mau tidak, itu terserahnya Tuhan. Dan itu adalah bergantung kepercayaan kita, iman kita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri.